Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope you are well and always healthy. Oke, untuk pelajaran bahasa Inggris kita memasuki lesson 3, pelajaran ketiga dengan tema Let's dance lenggang jali with us. Mari menari lenggang jali bersama kami. Nah, you will learn object pronoun. Contohnya me, you, us, etc. Likes and dislikes. Oke, let's see. Bagian yang A, look at the picture and practice the dialogue. Kita lihat dialognya dan kita coba praktekkan bersama-sama ya. What is that? Apa itu? Oh, that's a picture of my family. Look, this is my father. Oh, itu adalah foto keluargaku. Lihat, ini adalah ayahku. I know him. He is a good teacher. What about her? Oh, aku tahu ayahmu. Dia adalah guru yang baik. What about her? Bagaimana dengan dia? Yang mana nih, coba lihat. She is my sister. Berarti ini ya. She is my sister. Dia adalah saudara perempuanku, dia adalah kakakku. I like her very much. Aku sangat menyukainya. What about the woman? Bagaimana tentang wanita itu? She is my mother. Itu adalah mamaku. Itu adalah ibuku. She is a lenggang jali dancer. Dia adalah penari lenggang jali. You look as beautiful as your mother. Kamu terlihat secantik mamamu. Thank you. Terima kasih. Selanjutnya halaman 20. Halaman 20. Di sini ada tabel, ada subject pronoun dan juga object pronoun. Subject pronoun itu adalah kata ganti yang posisinya sebagai subjek. Sedangkan object pronoun adalah kata ganti yang posisinya sebagai objek. Subject pronoun apa aja? Ini ada I, you, we, they, he, she, it, mimin, udin, mimin and udin, mimin and I, mimin and udin. Object pronoun ada me, kalau I jadinya me gitu ya. You tetap you, we jadi us, they jadi them, him, her, it, her, him, us, them. Seperti itu. Kamu perlu ingat ya, kalau posisi kalimat atau urutan kalimat dalam bahasa Inggris itu ada subjek, verb, dan objek. Kalau kata ganti menempati subjek, berarti yang kamu pakai ini. Kalau ada kata ganti menempati objek, berarti yang kamu pakai ini ya. Oke, kita lihat contohnya langsung. Bagian C. Mimin is a very nice girl. Mimin adalah anak perempuan yang sangat baik. I like her. Bisa dilihat posisinya di sini ya. Mimin ini sebagai subjek, is sebagai verb, a very nice girl sebagai objek. Nah, girl sebagai objek di sini mau diganti dengan kata ganti, jadi girl-nya tidak disebutkan lagi. Maka diganti dengan kata ganti her. Ya, karena ini kata ganti aslinya mimin itu kan she. Kalau sebagai objek dia jadi she, tapi kalau sebagai subjek dia she, kalau sebagai objek maka berubah menjadi her. Bisa kamu lihat tabelnya di sini tadi. She berubah menjadi her. Gitu. Contoh selanjutnya, I bring a scarf. Aku membawa sebuah selendang. Ini a scarf posisinya sebagai objek. You can use it for dancing. Kamu bisa menggunakan selendang ini untuk menari. Nah, a scarf sebagai objek di sini kalau mau diganti maka menjadi it. Oke, paham ya? Contoh lain lagi. I have a baju kebaya. Aku mempunyai baju kebaya. I ini sebagai subjek, have sebagai verb, a baju kebaya sebagai objek. My mother gave it to me. My mother sebagai subjek, gave, verb, it. Yang dimaksud ini tadi ya, baju kebaya. Baju kebaya tadi kan objek.
Ini mau dipakai kata ganti aja, nggak mau ditulis lagi baju kebayanya, maka digunakan kata it. Oke, lanjut lagi. Mr. Rojak is good at playing lenong. Mr. Rojak bagus dalam bermain lenong. I like him. Aku menyukainya. Menyukai siapa? Mr. Rojak. Mr. Rojak sebagai objek menjadi him. Mimin and I are dancing the Lenggang Jali dance. Aku dan Mimin sedang menari tarian Lenggang Jali. My sister is teaching us. Saudara perempuanku sedang mengajari kami. As ini dari mana? Dari Mimin and I. Ini Mimin and I di sini sebagai subjek. Kalau posisinya pindah sebagai objek, maka digunakan kata as. Nih di sini ada ya. Mimin and I, ini we, kata ganti subjek ini adalah we, sama dengan ini. Maka kalau posisinya sebagai objek, berubah menjadi as. Mimin and I berubah menjadi as. Seperti itu. Contoh terakhir, Udin and Badrun have not come to school. Udin dan Badrun tidak datang ke sekolah. Mr. Rojak is looking for them. Mr. Rojak sedang mencari mereka. Mereka siapa? Udin and Badrun. Ini sebagai subjek, pindah posisinya sebagai objek, maka kata gantinya adalah them. Seperti itu. Lanjut lagi. Bagian D, dialog 1. Do you know Mumun? Apakah kamu kenal Mumun? Sure, she is in my class. Tentu, dia ada di kelas saya. I study with her. Aku belajar dengannya. Why? Kenapa? I want her to help me. Aku ingin dia membantuku. I want to practice the Lenggang Jali dance. Aku ingin berlatih tarian Lenggang Jali. I know her house. Aku tahu rumahnya. Let's get her. Mari kita temui dia. Alright. Next. Dialogue 2. Hai Zainab, do you like dancing? Hai Zainab, apakah kamu suka menari? Yes, I really like it. Iya, aku sangat suka. Do you like singing? Apakah kamu suka bernyanyi? Sure, I like it too. And how about drawing? Dan bagaimana kalau melukis? No, I don't like it. What about you? Do you like drawing? Tidak, aku tidak suka melukis. Kalau kamu gimana? Kamu suka melukis? No, I don't. I like singing. Tidak, aku juga tidak suka melukis. Aku sukanya bernyanyi. Dialogue 3. Who is your dancing teacher? Siapa guru menarimu? My teacher is Mr. Rojali. Guruku adalah Pak Rojali. I like him. Aku suka dia. Siapa nih maksudnya? Him ini siapa? Mr. Rojali. Why do you like him? Kenapa kamu suka dia? He is very talented in dancing. Dia sangat bertalenta. Apa ya bertalenta ya? Bagus deh pokoknya. Bertalenta di menari. He always help me when I'm practicing. Dia selalu membantuku ketika aku berlatih. He sounds nice. Dia terdengar baik. We all love him. Kami semua menyukainya. Bagian E, complete the dialogues using me, him, her, them, and it. Then practice in pairs. Nah, kamu diminta melengkapi dialognya ini dengan kata me, him, her, them, and it. Nah, kata ini semua merupakan tadi objek pronoun. Posisinya sebagai objek, kata ganti objek. Kita lihat yang pertama, nomor 1. How do you feel about the scarf? Bagaimana menurutmu selendang ini? I don't like it. Aku tidak suka selendang itu. Ini ya, scarf ini berubah menjadi it. Gitu, karena posisinya sebagai objek. Ini subjek, verb, objek. Number 2, how do you feel about Mr. Rojali? Bagaimana menurutmu tentang Mr. Rojali, Pak Rojali? I like him. Him ini adalah Mr. Rojali, posisinya sebagai subjek. Sebagai objek. Ini subjek, verb, dan objek.
Number 3, how do you feel about Zainab and Mumun? Bagaimana menurutmu tentang Zainab dan Mumun? I like them. Aku suka mereka. Number 4, how do you feel about the dancer? I like her. Bagaimana menurutmu tentang penari itu? Aku suka dia. The dancer ini ya, jadi her. Number 5, how do you feel about the costume? I like it. Bagaimana menurutmu tentang kostum ini? I like it. Aku suka it. Maksudnya the costume. Number 6, how do you feel about the headdress? Bagaimana menurutmu tentang hiasan kepala itu? I don't like it. Aku tidak suka itu. How do you feel about Mrs. Iroh? Bagaimana menurutmu tentang Bu Iroh? I like her. Aku menyukainya. Her ini maksudnya Mrs. Iroh. Number 8, how do you feel about the musicians? Bagaimana menurutmu tentang musisi ini? I like them. Aku menyukai mereka. Them maksudnya adalah musicians. Ini jamak ya, karena menggunakan s belakangnya. Jadi kata ganti objeknya adalah them. Ini subjek, verb, ini objek. Terakhir, bagian F. Today is a special day for Mimin. Hari ini adalah hari spesial untuk Mimin. She is going to perform the Lenggang Jali dance with her friends. Ia akan menampilkan tarian Lenggang Jali dengan teman-temannya. Look, Mimin is wearing a costume. Lihat, Mimin menggunakan kostum. Her mother helps her put on a headdress. Nah, mamahnya atau ibunya membantu Mimin menggunakan hiasan kepala. Mimin likes to wear it. Mimin suka memakainya. The color of the scarf is green. Warna selendang ini adalah hijau. She loves her scarf very much. Dia, maksudnya Mimin, menyukai selendangnya. Mimin sangat menyukai selendangnya. Her friends wear the same costume as Mimin. Teman-temannya menggunakan kostum yang sama dengan Mimin. Their kebaya atau their costume bisa juga are very beautiful, sangat cantik. They look wonderful, mereka terlihat luar biasa. Oke, selanjutnya bagian G. Ini dan bagian H. Tugas kamu ya. Bagian G dan bagian H tugasnya adalah kalau bagian G melengkapi dengan kata me, him, her, it, us, and you. Kalau bagian H nanti kamu bukan cuma object pronoun tapi juga ada subject pronoun yang bisa kamu masukkan ke dalam tempat-tempat yang kosong ini. Coba kita lihat bagian G dulu ya. Dear Juki, hello. I am Mimin. I am 10 years old. That is, nah ini kan ada fotonya. Jadi ceritanya si Mimin ini mengirim surat untuk Juki. Nah ini ada foto Mimin di sini. Halo Juki, aku Mimin. Aku 10 tahun. Ini adalah foto siapa? Foto Mimin kan? Tapi bahasanya dia kan tadi langsung kan, karena dia bilang I. Berarti I ini sebagai subjek, nanti pindah ke sini sebagai objek. Karena urutan kalimatnya that is, baru Mimin. Itu adalah aku. Itu sebagai subjek, is-nya verb, akunya ini I nanti berubah posisi menjadi sebagai objek. Maka I berubah menjadi apa kalau jadi objek? Nanti kamu bisa lihat di tabel yang tadi itu ya. I berubah menjadi apa? I ini subject pronoun, kalau menjadi object pronoun berubah menjadi apa? Tapi di sini juga udah ada ya, kamu tinggal pilih aja. Oke? Selanjutnya nomor 2 itu he-nya nanti berubah jadi apa? Nomor 3-nya she, kalau jadi object pronoun dia jadi apa katanya? Nomor 4 nih, my grandmother, nenekku also lives at home with, nenekku juga tinggal di rumah bersama siapa?
Berarti kan bersama aku, bersama dia nih, saudaranya, dan juga bersama saudara yang perempuan. Nah, kalau ini mereka itu kata gantinya they kan dalam bahasa Inggris kalau jadi subjek. Tapi kalau jadi objek, maka kata gantinya apa? Di sini ya. Atau bisa juga my grandmother, nenekku juga tinggal di rumah bersama aku, boleh juga bersama aku atau bersama kami, boleh. Selanjutnya, I dance the lenggang jolly dance. I like, ini nomor 5. Maksudnya ke sini ya. I dance apa? The lenggang jolly dance. Ini diganti menjadi kata ganti. Posisinya sebagai objek. Nah, seterusnya nomor 6 dan nomor 7. Kalau bagian H, Juki is talking to Udin. Juki sedang berbicara dengan Udin. He tells him, he ini maksudnya Juki ya. Ini kurang panjang nih panahnya. He ini maksudnya Juki tells Udin kan. Juki sedang berbicara ke Udin. Dia itu Juki memberitahunya, ini yang diberitahu siapa? Udin gitu. Makanya kata gantinya he karena sebagai subjek dan him karena sebagai objek. To bring the gambang kromo. Nomor 2-nya ini sudah dicontohkan ya nomor 1. Nomor 2-nya kamu lihat ini maksudnya adalah if you need a costume, I can lend to you. A costume ini ya yang kamu tulis di sini kata gantinya apa? Lalu I can lend to you. Just ask. Boleh kamu tanya, minta saja sama siapa? Sama aku. I ini berubah menjadi object pronoun. Jadi apa kalau I jadi object pronoun? Karena ini kan subject pronoun. Nomor 3 sama ya, nomor 3 seperti ini. My mother jadi apa? My friend and I want to see. Fotonya jadi apa? Selanjutnya number 4. Mumun is practicing the lenggang jolly dance. Nanti ini Mumun sebagai subjek di sini jadi apa tulisannya? Lalu I am watching siapa? Menonton siapa? Menonton Mumun. Berarti Mumun kalau jadi objek di sini kata gantinya apa? Nomor 5, did Juki watch the performance with Udin and Mimin? Apakah Juki menonton pertunjukan dengan Udin dan Mimin? No, tidak. Juki didn't watch to go with Udin and Mimin. Di sini kamu tulis kata gantinya ya sebagai subjek. Kalau ini kata ganti sebagai objek, jangan ditulis Juki lagi di sini, tapi tulis kata ganti Juki itu apa? Kalau posisinya sebagai subjek. Nah, ini tulis kata ganti Udin dan Mimin kalau posisinya sebagai objek. Terakhir, does Mumun like dancing? Apakah Mumun menyukai menari? Yes. Mumun loves dancing, gitu ya. Mumun sebagai subjek, loves dancing di sini sebagai objek. Kamu tulis kata gantinya. Nah, I often dance with, aku sering menari dengan Mumun. Aku sering menari dengan Mumun. Nah, Mumun di sini berubah lagi menjadi objeknya, menjadi objek, maka kata gantinya apa? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, tugas kamu tadi berarti bagian G dan bagian H. Totalnya ini ada 7. Nah, bagian H ada 13. Jadi semuanya ada 20. Kalau sudah nanti dikirim biasa via WhatsApp ke Bu Ayu. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung telepon aja ya. Yang mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.